Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi man sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadhanna ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiram wa nakhusu khususan khasatan ila muslimat kitab tafsir akhlak sahabat asana al-masudi wa jimin talamidi wa masyayikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa lamnaha sa'lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Tafsir Khalaq yang mana insyaallah untuk hari ini akan menerangkan yaitu sifat izhatun nafsi ya. Sifat izhatun nafsi atau kemuliaan diri ya, kemuliaan diri atau kehormatan diri juga bisa. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'ilmi fid dharain amin. Izzatun nafsi. Izzatun nafsi utaikiku mereltelaake mulyane awak. Izzatun nafsi utaikiku mereltelaake mulyane awak. Izzatun nafsi utawi mulyane awak. Izzatun nafsi utawi mulyane awak iku ya utawi izzatun nafsi. Iku ya utawi izzatun nafsi iku sifatun sifat. Iku sifatun sifat. Iku sifatun sifat. Iku biha kelawan sifat. Iku biha kelawan sifat ya ja'alun dadake. Ya ja'alun dadake sapa al insanu menungso. Sapa al insanu menungso dadekne nafsahu ing awake al insan. Nafsahu ing awake al insan fi manazili rifati. Fi manazili rifati ing dalem panggonan luhure derajat. Fi manazili rifati ing dalem panggonan luhure derajat wal ihtirami lan kamulyan. Wal ihtirami lan kamulyan. Wasababuha utawi sebabe izzatun nafsi. Wasababuha utawi sebabe izzatun nafsi iku ma'rifatul insani oleh ngawari menungso. Iku ma'rifatul insani oleh ngawari menungso. Qadra nafsihi ing derajate awake al insan.
qadra nafsi ing derajate awake al insan. Jadi untuk sekarang ini kitab Tafsirul Khalaq di sini akan menjelaskan tentang izzatun nafsi atau kehormatan diri. Perlu sampean ketahui bahasanya izzatun nafsi yaitu merupakan sifat yang mana dengan adanya sifat izzatun nafsi tersebut manusia itu bisa menjadikan dirinya berada di tempat yang luhur dan mulia. Nah, sebabnya apa? Sebabnya orang itu mempunyai izzatun nafsi itu apa? Perlu saya mengetahui bahwasanya sebabnya adalah manusia itu mengetahui kadar dirinya sendiri, baik batasan kemampuannya ataupun kekurangannya diri ini dia mengetahui. Jadi orang itu kalau tahu diri, tahu kemampuannya dirinya sendiri dan juga mengetahui kekurangan-kekurangan dirinya, dia akan menempatkan dirinya pada tempat yang sesuai dengan keadaannya. Nah, termasuk orang yang tahu diri, mengetahui kadar kemampuan dirinya sendiri dan juga mengetahui kekurangan dirinya, ini akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Jadi Allah itu akan merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW ini sangat indah dan amat bermakna. Nah, orang yang sadar siapa dirinya, bahwa ia adalah hamba yang lemah dan membutuhkan rahmatnya Allah, akan menjadi hamba yang patuh dan takut serta berharap kepada Allah. Nah, orang yang sadar bahwa semua kelebihannya adalah semata-mata pemberian dari Allah SWT, maka tak akan bersombong dan bangga dengan kelebihan yang ia miliki. Jadi orang yang sadar bahwa siapa dirinya, dia itu akan menempatkan dirinya pada posisinya. Umpama bila ia itu seorang rakyat, tak mungkin ia akan menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Begitu juga ketika dia seorang penuntut ilmu, maka tidak akan mungkin dia itu menempatkan dirinya sebagai seorang ustadz. Ini orang yang sadar diri itu seperti itu. Dia sadar akan batas kemampuannya dan juga sadar akan kekurangan-kekurangan yang ia miliki. Begitu juga orang yang kaya, ini akan menempatkan posisinya dia pada tempatnya orang yang kaya. Orang yang kaya bagaimana? Yaitu dia harus menanjakan harta yang ia miliki di jalan yang Allah ridhoi dan akan membantu orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga
ketika dia itu diposisikan sebagai orang yang miskin, dia juga sadar diri. Dia tidak akan sombong, dia tidak akan sombong dengan kekurangan yang ia miliki. Jangan sampai ibadah wong melarat sombong. Sing disombongnya apa nih? Nah, jadi ketika seseorang itu ditempatkan oleh Allah di posisi sebagai orang yang miskin, dia sadar diri, dia selalu selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dan selalu mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan Allah kepadanya. Jadi intinya orang yang sadar diri itu akan menempatkan posisinya pada tempat yang sesuai dengan keadaannya. Nah, orang yang seperti ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya sabdanya Nabi Muhammad SAW, yaitu rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Allah akan memberi rahmat kepada orang yang tahu kadar dirinya. Nah, sekarang terusnya wa samratuha ya. Wa samratuha, buah yang akan didapat bagi orang yang sadar akan dirinya adalah wa samratuha utai buai izatun nafsi. Wa samratuha utai buai izatun nafsi iku jamulu pepaes. Iku jamulu pepaes. Wa sabrulan sobar. Wa sabrulan sobar. Wa sabrulan sobar ala makarihi dahri. Ala makarihi dahri ing atase pira-pira sandupayane taun. Ala makarimi dahri ing atase pira-pira sandupayane taun. Batarkul idharil ihtiyaji. Batarkul idharil ihtiyaji lan tinggal mertelake butuh maring liyan. Batarku idharil ihtiyaji lan tinggal mertelake butuh maring liyan. Wa ta'zimu nasi, wa ta'zimun nasi lan oleh ngegungake menungso. Wa ta'zimun nasi lan oleh ngegungake menungso lahu maring sahibuhu. Lahu maring sahibuhu, mesti wong sing duweni sifat izhatun nafsi niku. Wa ihsanullahi lan oleh gawe bagus Allah. Wa ihsanullahi lan oleh gawe bagus Allah ilahi maring sahibuhu. Ilahi maring sahibuhu. Qala dawuh sapa Allah taala alimaudur sapa Allah. Walillahi lan iku kedue Allah. Walillahi lan iku kedue Allah al-izzatu utai sifat mulya. Al-izzatu utai sifat mulya wali rasulihi lan iku kedue utusane Allah. Wali rasulihi lan iku kedue utusane Allah. Walil mukminina lan kedue pira-pira kang iman. Qala dawu sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahima melasi sapa Allah sapa Allah imra'an ing awak-awakan
arafa kang weruh sapa imrik arafa kang weruh sapa imrik qadra nafsi ing derajate awake imrik qadra nafsi ing derajate awake imrik. Jadi sekarang membahas masalah buah atau hasil yang akan didapat orang yang mempunyai sifat izhatun nafsi. Perlu saya mengetahui bahwasanya buahnya orang yang mempunyai sifat izhatun nafsi itu akan selalu dia akan menetapi berbuat baik, dan juga dia akan selalu sabar ketika menghadapi masa yang dibenci, yaitu masa sulit, mungkin sulit ekonomi ya, sulit ekonomi, gaya angel, atau mungkin tertimpa suatu musibah. Maka orang yang mempunyai sifat izhatun nafsi menghadapi keadaan yang seperti itu akan tetap sabar. Sabar ala taat, menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar anil maksiat, sabar meninggalkan semua kemaksiatan, dan as-sabru ala musibah, sabar ketika tertimpa musibah. Jadi dia akan selalu sabar ketika menghadapi masa-masa yang sulit, baik sulit kehidupannya ataupun yang lain. Dan juga akan meninggalkan untuk menempatkan diri membutuhkan kepada orang lain, walaupun tahu dirinya itu butuh sebenarnya kepada bantuan orang lain, namun tidak ia tampakkan. Dia tidak tergantung pada orang lain, dan dia akan mendapatkan penghormatan dari manusia. Jadi orang yang mempunyai sifat izhatun nafsi ini akan mendapatkan penghormatan dari manusia. Sapa dek njogo sanga dirine njaluk-njaluk. Kalau tau dek butuh, asline orang ngetokne butuhe. Maka orang pun akan memuliakan orang yang mempunyai sifat izhatun nafsi tersebut. Dan juga akan diberikan oleh Allah yaitu kebaikan. Allah akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang mempunyai sifat izhatun nafsi. Allah berfirman, walillahi izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ya, artinya walillahil izzatu walirasuli walil mu'minin. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang mukmin. Di surat Al-Munafikun ya. Dan begitu juga Rasulullah SAW bersabda, rahimallah imra'an arafa qadra nafsi. Allah itu akan menyayangi, memberi rahmat kepada orang-orang yang mengetahui kadar dirinya. Maksudnya apa? Mengetahui batas kemampuan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Sebegitu mulianya sifat izhatun nafsi, maka kita pun juga harus berusaha untuk mempunyai sifat izhatun nafsi tersebut. Nah, di antaranya kiat membangun izhatun nafsi, kehormatan diri, itu ada 3. Untuk supaya kita ini memiliki sifat izhatun nafsi, ini ada 3 langkah yang perlu kita amalkan, yang perlu kita lakukan. Pertama apa? Yaitu tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu apa? Yaitu mensucikan diri. Mensucikan diri baik itu jasmani, mungkin anggotanya ya dibersihkan, mandi, wudu, dan juga rohaninya, jiwanya
jiwanya dibersihkan, dan juga akhlaknya apa? Dibenahi. Kenapa kok akhlak dibenahi? Apakah semua akhlak itu tidak baik? Perlu saya mengetahui bahasanya akhlak itu masih mutlak. Ada kalanya akhlak madmumah, akhlak yang dibenci, dan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Ini harus mensucikan akhlaknya. Saya harus berakhlak dengan akhlakul karimah, dengan akhlak-akhlak yang mahmudah. Nah, Ibnu Katsir itu mengartikan suatu ayat qad aflaha man zakaha, yaitu dengan kata-kata beliau qala man zaka nafsahu bi taatillah wa qahriha minar radal akhlak adaniyah. Jadi tazkiyatun nafas itu diawali dengan taat kepada Allah, menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya. Nah, kemudian mensucikan diri, jasmani, rohaninya, dan juga akhlaknya dari sifat-sifat tercela. Itu langkah untuk membangun sifat izzatun nafsi pada diri kita, langkah pertama. Nah, langkah yang kedua yaitu ifatun nafas. Ifatun nafas itu bagaimana? Yaitu menjaga atau menahan diri dari mata melihat yang haram, tidak melihat aurat perempuan yang bukan istrinya, dan juga menahan diri dari telinga melakukan hal yang diharamkan, tidak mendengarkan orang yang mengujing orang lain, ngerasani, gitu. Di antaranya itu contohnya ya. Selain itu banyak sekali perkara-perkara yang diharamkan untuk didengar, dan juga menahan diri dari lisan melakukan ucapan yang mendatangkan dosa. Ini menjaga lisannya dari mengucapkan sesuatu perkataan yang menyebabkan berdosa, dan menahan diri dari tangan dan kaki melakukan perbuatan yang tidak halal. Contoh mungkin mencuri, ya, atau memukul orang tanpa hak, atau menyakiti orang dengan tangan tersebut dan kaki tersebut. Nah, selain itu menahan hawa nafsu sehingga tidak terjerumus kepada zina yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan juga muqaddimah zina. Muqaddimah zina apa? Yaitu pacaran, ya, berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya, ya. Ini termasuk perkara yang diharamkan. Ini termasuk kemauan nafsu yang harus dihindari, Nah, langkah yang ketiga yaitu al-i'timad anin nafsi. Al-i'timad anin nafsi, yaitu berdikari atau berdiri di kaki sendiri, ya, berdiri di kaki sendiri. Jadi mengandalkan usaha sendiri, tidak mengandalkan milik orang lain, tidak mengandalkan harta orang tua, tidak mengandalkan harta warisan. Jadi berusaha mandiri, Nah, dengan berdikari, ya, orang itu akan menghindarkan dari sifat meminta. Nah, berdikari itu juga membuat kita tegak berdiri, ya, memandang masa depan dengan langkah
yang pasti. Berdikari yang hakiki apa? Yaitu yang didasari. Berdikari yang hakiki yaitu yang didasari dengan ilmu dan hikmah. Nah, dengan ilmu kita itu akan dibekali dengan beberapa keterampilan kehidupan. Nah, dengan hikmah akan menguatkan falsafah hidup kita. Sehingga apa? Sehingga dengan keduanya ilmu dan hikmah kita tidak akan terombang-ambing dengan gelombang-gelombang kehidupan ini. Nah, maka dari itu kita harus tahu apa itu harga diri dan tahu bagaimana menjaga harga diri kita. Mungkin itu saja keterangan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, izzatun nafsi ini artinya apa? Nomor 2, pertanyaannya nomor 2, apa penyebab orang itu mempunyai sifat izzatun nafsi? Pertanyaan yang nomor 3, buah atau hasil yang didapatkan bagi orang yang mempunyai sifat kehormatan diri atau izzatun nafsi itu apa saja diantaranya? Yang kedua, yang keempat ya, pertanyaan yang nomor 4. Dawuhnya Allah walillahil izzatu walirrasi walil mu'minin itu tertulis atau tercantum di Al-Qur'an surat surat apa? Surat apa? Tadi kan saya sudah mengatakan surat ini gitu ya. Terus pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi itu merupakan perkataan siapa? Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi itu merupakan perkataan siapa? Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang saya dapat sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.